Alphard SGS tahun 2013 Matic ini yang kilometer 84 ribuan ya. Ini dijual cuma dengan harga. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel YouTube dari Martak Auto Beauty. Dan di video kali ini kita mau bahas mobil bekas lagi, stok dari showroom Martak Auto Beauty. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas mobilnya sendirian ya, karena memang Bang Asraf lagi berhalangan untuk hadir. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, kalau misalnya nanti teman-teman mau tanya lebih detail soal mobilnya, soal kondisinya dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi atau ada yang di video di bawah. Itu nomor dari Bang Asraf langsung selaku dari owner Martak Auto Beauty. Dan juga buat teman-teman nih yang baru bergabung dan baru nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beauty dan Main Mobil, karena video ini akan tayang di dua channel tersebut. Dan jangan lupa juga untuk di follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty, karena ada Instagram, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Nah, itu akan update-update terus tiap harinya teman-teman, jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info terbaru dari stoknya Martak Auto Beauty gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas unit yang baru masuk juga nih di showroom Martak Auto Beauty. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi pengen punya Alphard tapi pengen yang tampilannya berbeda ya kan, jauh lebih sporty dan harganya lebih murah, bahkan jauh di bawah, nggak sampai setengahnya dari harga Alphard yang baru. Tapi ini pakai Alphard yang model lama ya. Jadi di belakang saya ini ada Alphard SGS 2400 cc tahun 2013. Jadi ini sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sama Alphard yang 2013 ya, di tahun yang sama. Hanya saja di Alphard GS ini ada beberapa perubahan teman-teman, terutama yang terlihat itu dari eksterior serta interiornya. Jadi mobil Alphard SGS tahun 2013 ini sampai ke Indonesia dengan build up. Jadi mobil ini CBU teman-teman ya. Dan GS itu kalau misalnya ibarat kalau misalnya ATPM yang masukin, mungkin itu trimnya trim TRD ya kalau di Toyota. Nah, kalau yang ini karena build up dia GS teman-teman. Jadi ini build up langsung dari Jepang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin yang paling kelihatan di bagian tampilan depan ya. Kalau misalnya Alphard biasa kan dia grillnya garis-garis biasa berwarna chrome ya kan, terus ada emblem Alphard. Nah, sementara kalau misalnya di Alphard GS dia grillnya simple ya kan, cuma garis seperti ini biasa tanpa ada emblem Alphard. Dan juga di bawahnya ini ada chrome, grill chrome di bagian bawah. Jadi dia memang mengusung kesan sporty ya. Jadi untuk tampilan depannya dia sporty. Terus untuk bagian headlampnya dia memang belum LED projector, masih halogen biasa. Cuma di sini dia ada proyektor di sebelah tengah ya. Terus juga sennya dia masih halogen juga sama. Nah, bedanya lagi kalau misalnya di Alphard GS itu dia ada body kit di bagian depan. Dan body kit ini memang original bawaan dari Alphard GS. Jadi ini bukan bikinan ya. Ini memang bawaan aslinya seperti ini untuk tampilan depannya. Berbedanya lagi untuk Alphard biasa dengan Alphard GS adalah di sebelah kanan fog lamp ini dia ada lampu LED bar seperti ini. Dan ini memang asli original dari Toyota ya. Jadi bukan bikinan. Jadi seperti dilihat, ini mungkin dari grill bagian depannya terlihat memang seperti modifikasi, tapi memang ini bawaan dari Alphard GS-nya seperti ini untuk tampilan bagian depannya. Mobil ini itu surat-suratnya genap Jakarta Selatan, pajaknya bulan 3, panjang sampai 2025 dan kalengnya juga masih hidup sampai 2029. Terus juga ini Alphard GS itu muncul di Indonesia itu di tahun 2012. Nah, yang ini itu 2013, teman-teman. Mesinnya sama 2400 cc tapi dia dengan kode 2AR ya. Beda sama Alphard yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi untuk bagian tampilan depannya juga dia nggak ada dent sama sekali ya. Masih rapih, masih bagus juga. Warnanya eksteriornya warna putih ya. Dan juga disclaimer dari awal bahwa stok yang ada di Martak Auto Beauty itu dia stoknya bebas tabrak, bebas banjir. Kilometernya juga dijamin asli, surat-suratnya jamin keabsahannya, serta mesin dan transmisi juga digaransi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Dan kalau misalnya di mobil ini kan ada electrical seperti sliding door, terus ada sunroof ya kan, itu juga masuk ke garansi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya beli mobil di showroom Martak Auto Beauty. Nah, untuk bagian tampilan depannya mungkin itu aja ya. Kita coba cek ke bagian samping. Ini kondisi mobilnya full standar bawaan pabrik memang seperti ini. Tapi yang diganti di mobil ini itu dia velgnya. Jadi velgnya ini sudah di-upgrade pakai velg yang Alphard model tahun 2016 sampai 2018 lah ya, sampai 2020. Cuma ini dia
warnanya single tone, warna gunmetal. Kalau misalnya warna originalnya Alphard yang tahun ini ya, yang tahun 2016 sampai 2018 sampai 2020 itu dia two tone ya. Beda sama yang ini. Nah, kalau ini upgrade yang single tone terus juga warnanya gunmetal. Aslinya dia bukan seperti ini. Dia kalau misalnya aslinya dia two tone dan dia GS ya. Jadi ada tulisan GS-nya gitu. Ini udah di-upgrade. Sementara untuk sisanya di bagian samping semuanya masih full standar bawaan pabriknya. Di sini juga ada emblem GS. Terus juga ada body kit di bagian samping ya. Jadi ini ada body kit tambahan yang sebenarnya bentuknya simple aja. Cuma lurus seperti ini aja, nggak lebay ya. Terus juga di sini sudah smart entry juga dan udah pasti udah electric sliding door di kiri dan di kanan. Serta fungsi dari electric sliding door-nya juga masih normal. Nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Dan juga electric sliding door ini juga masuk ke garansi. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di Martak Auto Beauty terus dipakai mobilnya terus seminggu 2 minggu tiba-tiba sliding doornya bermasalah, itu nanti tanggung jawabnya tanggung jawab showroom. Teman-teman tinggal bawa aja ke showroom, nanti akan dirapihin. Tapi karena kita berani garansi, otomatis mobilnya juga bukan mobil sembarangan. Jadi kita udah dikurasi ya mobilnya yang mau kita ambil. Jadi dikurasi sama Bang Asraf sama tim dari Martak Auto Beauty supaya dapat mobil yang sangat berkualitas. Makanya kita bisa jamin gitu untuk kondisinya. Oke. Untuk bagian tampilan sampingnya juga kondisinya masih rapih banget. Nggak ada baret, nggak ada bekas nabrak atau serempet juga. Udah pasti aman teman-teman. Nah, itu untuk bagian sampingnya. Kita cek ke bagian belakang. Tampilan di bagian belakang dari Alphard GS SGS ya, tahun 2013 ini baru sangat terlihat perbedaannya. Jadi ini kelihatan bedanya itu di tampilan depan serta tampilan belakang untuk bagian eksterior. Karena perbedaannya untuk tampilan belakang sebenarnya untuk stop lampnya kurang lebih bentuknya sama ya. Tapi dia untuk bagian tengahnya dia ada finishing hitam glossy seperti ini. Terus ada grill juga, bukan grill sorry, ada aksen chrome di atas dan di bawahnya. Dan yang sangat kelihatan banget adalah bumper bagian bawah. Jadi bumper bawah ini memang bumpernya punya Alphard GS originalnya ya. Jadi bukan bikinan, memang bawaannya seperti ini. Dan juga yang paling kelihatan lagi adalah knalpot. Jadi knalpotnya dia memang ada 4 ya. Jadi 2 di sebelah kanan dan 2 sebelah kiri. Dan ini memang original bawaan dari Alphard GS teman-teman. Jadi bukan tambahan. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman pengen punya Alphard tapi nggak mau yang standar ya, mau yang lebih sporty. Kalau misalnya sporty dikit mungkin bisa pakai Velfire ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih oke lagi, lebih keren lagi, bisa pilihannya ke Alphard GS. Karena memang bodinya itu udah proper banget, sporty banget, dan kualitasnya udah pasti terjamin. Gitu. Dan ini memang bawaannya warnanya warna hitam glossy seperti ini teman-teman. Jadi senada dengan yang ada di bagasi. Terus juga dia sudah dilengkapi dengan roof spoiler dengan high mount stop lamp, ada defogger juga di bagian belakang ya kan, dan ini ada emblem ya dari Jepang langsung yang menandakan bahwa mobil ini adalah mobil CBU. Stop lampnya dia sudah LED ya kan, terus sennya dia masih halogen biasa, ada emblem GS pastinya. Terus untuk bagian bawah ini dia udah dilengkapi dengan sensor parkir serta ada corner sensor. Dan juga udah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, kita beralih ke bagian dalam. Nah, cara buka bagasi di Alphard itu ada beberapa cara teman-teman. Bisa melalui kunci dan bisa melalui tombol di dalam kalau misalnya teman-teman pengen buka secara electric power back door ya. Tapi kalau misalnya mau manual juga boleh. Jadi tinggal diangkat aja. Nah, kalau misalnya dibuka dari handle belakang itu dia manual bukanya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen elektrik atau power back door ya, itu bisa menggunakan kunci dan tombol dari depan gitu. Sementara kalau misalnya nutupnya ini bisa pakai tombol ini. Jadi tutupnya akan elektrik secara otomatis teman-teman. Nah, kalau misalnya di bagian bagasi ya sebenarnya kurang lebih sama aja, nggak jauh beda sama Alphard tahun 2013 lainnya. Itu dia bagasinya memang ya standar lah ya, nggak besar-besar banget. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen bagasi yang jauh lebih besar lagi atau kapasitas jauh lebih besar lagi, teman-teman tinggal lipat aja jok baris ke tiganya. Dan pelipatannya juga sama Alphard 2013 ya. Tinggal lipat ke depan sama nanti akan keangkat ke samping. Jadi ya sama kayak Fortuner, sama kayak Innova, itu sama pelipatannya. Jadi dia rata lantai ya untuk bagian bagasinya. Di bawah sini nggak ada tempat penyimpanan apa-apa teman-teman. Jadi tempat penyimpanannya ada di samping sini.
Kalau misalnya teman-teman butuh toolkit, terus juga dongkrak, itu ada di sebelah kiri ya tempatnya gitu. Terus juga ada di sini juga, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan juga. Kalau misalnya teman-teman mau nyimpen-nyimpen. Terus di bagian kanan sini ada lampu. Jadi di sini cuma ada lampu aja, dan ini ada pengait untuk jok ya. Jadi supaya kalau misalnya pas lipat dia nyangkut di sini. Gitu teman-teman. Kita langsung cek aja ke bagian interior. Nah, sekarang saya ada di bagian interior dari Toyota Alphard SGS tahun 2013. Jadi kuncinya seperti ini teman-teman. Nah, warnanya seperti ini. Kalau misalnya yang Alphard tahun 2013 biasa, dia kuncinya bentuknya sama ya, tapi warnanya beda. Kalau ini kan warnanya hitam ya yang GS. Sementara kalau misalnya Alphard biasa, dia warnanya warna champagne biasanya ya. Warnanya warna champagne. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa yang paling berbeda lagi di bagian interiornya dari Alphard biasa dengan Alphard GS ya, bisa dilihat. Setirnya dia beda, dia udah full kulit ya kan, ini dengan jahitan juga. Ini kondisinya masih bagus banget setirnya. Terus juga yang membedakan lagi di bagian interiornya ini full black. Jadi semuanya sudah hitam warnanya. Kalau misalnya Alphard itu kan dia warnanya warna beige ya. Nah, kalau misalnya warna itu biasanya di Velfire yang Velfire itu biasanya warna hitam. Nah, di sini dia warnanya warna full hitam, dan ini memang joknya jok GS. Jadi berbeda. Kalau misalnya di Alphard biasa itu biasanya dia kulit full. Nah, kalau di sini dia perpaduan antara kulit dengan napa leather Jadi ini joknya itu perpaduan antara kulit dengan Alcantara. Jadi untuk sampingnya itu dia kulit seperti ini dengan jahitan asli. Sementara untuk bagian tengahnya dia menggunakan bahan Alcantara. Sama seperti itu, di bagian door trimnya juga dia ada bahan Alcantara ya kan. Terus juga ada piano black seperti ini. Kondisinya kurang lebih sama ya kalau misalnya di bagian door trim. Terus juga di bagian dashboardnya ini dia panelnya black glossy seperti ini. Jadi memang kesannya sporty yang mau diusung di Alphard GS ini. Terus juga ini full black. Terus di sini juga ada panel-panel seperti ini. Dia dengan dengan pola ya. Ada teksturnya, warna hitam juga. Jadi benar-benar nuansa bagian interiornya ada hitam, terus hitam kulit ya di bagian atas, soft touch nih. Terus ada black glossy juga, ada piano black juga. Jadi benar-benar full hitam untuk bagian interiornya. Nah, terus untuk speedometernya juga dia kurang lebih mirip ya bentuknya, tapi warnanya agak berbeda. Dia agak silver yang agak gelap ya, silver gelap. Terus juga lampunya dia putih dengan MID di bagian tengah yang tulisannya masih berbahasa Jepang gitu. Karena memang ini mobilnya build up langsung dari Jepang, jadi tulisan-tulisan instrumen dari bagian MID itu tulisan Jepang, dan itu nggak bisa dirubah ke bahasa Indonesia teman-teman. Nah, mobil ini juga baru berjalan 84 ribuan kilometer aja. Dengan mobil tahun 2013 itu cukup rendah banget ya untuk kilometernya, karena kalau misalnya pemakaiannya itu kalau misalnya normal itu 10 sampai 15 ribu kilometer per tahun. Terus juga kondisi speedometernya masih bagus juga. Terus di bagian sebelah kanan ini dia ada tombol untuk auto trip, terus ada untuk pengaturan lampu dari speedometer, dan yang beda juga ini start stop engine buttonnya dia ada warnanya warna merah dan ada tulisan GS gitu. Sebenarnya ini ya kayak kayak TRD gitulah kalau misalnya di ATPM ya. Terus di sebelah kanan ini juga ada tombol eco mode, terus ada nano E juga, terus ada stability control off, terus ada untuk ambient light sama sensor parkir teman-teman. Nah, di bagian tengah ini sebenarnya untuk head unitnya ya, kalau misalnya aslinya itu berbahasa Jepang. Nah, kalau ini udah di-upgrade teman-teman. Jadi head unitnya ini udah di-upgrade tuh. Jadi ini touchscreen juga, terus fiturnya juga lumayan banyak ya. Jadi teman-teman bisa nonton atau nyetel lagu juga bisa, radio juga bisa, mau aux sampai USB juga bisa. Terus AC-nya dia sudah dual zone, jadi kiri kanan dia berbeda, dan udah dilengkapi dengan nano E. Jadi jauh lebih bersih dan steril untuk sirkulasi udara di bagian interior. Terus dia transmisinya matic teman-teman. Di sini ada tempat penyimpanan juga, terus ada power outlet di sebelah bawah. Terus ada laci penyimpanan juga di sini. Di konsol tengahnya ada dua cup holder sama ada di bawah meja ini ada tempat penyimpanan yang besar banget, box ya, tapi tanpa ada pendingin. Jadi ini cuma tempat penyimpanan aja teman-teman. Terus
Untuk spion tengah ini ada tambahan aja ya. Untuk spionnya, spion aslinya masih ada. Terus juga di bagian atas ini ada tombol-tombol untuk buka tutup sliding door kiri dan kanan, sama ada untuk buka power back door yang seperti tadi saya bilang, sama ada untuk buka sunroof. Nah, ini kalau misalnya di bagian depan itu dia cuma bisa di tilting aja ke atas dan ke bawah. Nah, ini yang bisa dibuka itu di bagian belakang. Jadi ini tinggal ditarik seperti ini untuk buka. Nah, dia sunroofnya akan kebuka secara otomatis. Jadi one touch stable aja. Nah, kalau mau tutup tinggal dipencet. Dia akan tertutup secara otomatis. Terus juga di bagian depan ini juga ada 4 buah airbag. Ada 6 buah airbag. Jadi untuk bagian-bagian depan itu ada di bagian pilar A, ada di bagian setir, ada di bagian passenger, dan juga ada di bagian jok kiri dan di kanan. Jadi untuk bagian depan itu ada 6 buah airbag. Jadi untuk keamanan udah oke banget teman-teman. Jadi itu dia teman-teman. Untuk bagian depan juga dapat handrest ya, kiri dan di kanan. Jadi untuk jok passenger sama jok driver juga dapat, tapi handrestnya yang di driver sebelah kiri, yang di passenger ada di sebelah kanan, dan ada emblem GS juga di bagian joknya. Nah, sekarang saya ada di bagian baris kedua dari Toyota Alphard GS tahun 2013. Jadi untuk baris keduanya kelihatan juga ya bedanya sama yang Alphard biasa. Ini di Alphard GS ini dia pakai kursi captain seat. Jadi bukan pilot seat ya. Bedanya kalau pilot seat kan benar-benar full ya kan. Untuk joknya jadi seperti sofa. Sementara yang ini dia pakai yang captain seat. Jadi ini ada armrest aja di kiri dan di kanan. Tuh, tapi single seat juga sama. Cuma nggak ada yang handrestnya dia nggak paten gitu ya, beda sama yang pilot seat. Dan juga headrestnya dia bukan yang ada kupingnya, jadi yang bedanya itu teman-teman. Untuk joknya juga sama ya, kombinasi antara kulit dan alcantara juga, cuma di bagian belakang sini dia dapat handrest kiri kanan. Terus juga ada isofix juga, jadi teman-teman bisa pasang car seat. Dan di tengah sini seperti biasa ada meja lipat serta 2 cup holder. Di bagian door trim ada tempat penyimpanan yang tipis ya sebelah kiri, dan ada cup holder 1. Terus di bagian door trim sini juga ada apa nih, alcantara juga ya di sini. Dan udah pasti di bagian tengah sini dia dapat sunroof gitu. Jadi sunroofnya itu bisa dibuka dari depan dan juga dari sini teman-teman. Jadi bisa 2 tuh, antara kalau misalnya buka dari depan boleh, kalau misalnya pakai supir ya kan, minta dibukain sama supir bisa, atau mau buka sendiri di sini juga boleh gitu. Tuh. Terus juga dia udah ada double blower di sini dengan layar pengaturannya ya. Jadi di sini bisa ngatur suhu dan juga level fan-nya sekaligus, dan juga bisa auto. Serta di sini bisa untuk ngatur si ambient light-nya teman-teman. Tuh. Jadi ini bisa atur sendiri ambient light-nya di sini. Dia cuma satu warna aja ya, maksudnya cuma beda-beda diituin redup sama cerahnya aja. Terus juga di bagian tengah sini juga dapat TV ya di bagian tengah. Terus di pilar C juga ini dapat airbag ya di kiri dan di kanan sama. Terus karpet masih utuh juga, kondisinya semua masih bagus. Di bagian depan sini ada side pocket juga. Ada back pocket sama ada hook ya. Terus di sini kisi-kisi AC-nya ada sebelah sini, dan ada lampu di bagian kiri dan di kanan teman-teman. Nah, untuk bagian belakang ini sebenarnya di bagian belakang itu bisa untuk 3 orang karena memang headrestnya itu ada 3 seperti biasa ya di Alphard. Cuma hati-hati ya teman-teman, untuk headrest bagian tengah ini kalau misalnya dicopot itu disimpannya harus benar-benar hati-hati karena nggak ada cantolannya di bagian belakang. Jadi kebanyakan yang punya Alphard kalau udah dicopot biasanya itu lupa nyimpennya di mana dan hilang gitu kan, sayang ya, kalau nyari lagi lumayan mahal harganya, bisa inden juga. Mendingan disimpan baik-baik kalau misalnya nggak dipasang, karena kalau dipasang ini biasanya itu supir ngeluh karena memang nggak kelihatan ke arah bagian belakang nih dari kaca tengah karena kehalangan sama headrest yang lumayan tinggi ya, jadi kadang suka dicopot. Nah, terus untuk bagian belakang juga dia ada 3 titik seat belt juga ya kan. Terus ada cup holder di bagian kiri dan di kanan, ada tempat penyimpanan terbuka juga teman-teman. Jadi enak banget. Kondisinya juga semuanya joknya masih rapi, interiornya masih bagus banget kayak baru. Warnanya warna hitam lagi kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya Alphard tapi pengen yang tampilannya lebih beda ya kan, lebih sporty, lebih oke,
interiornya full hitam, terus juga perpaduan antara kulit sama Alcantara juga, mungkin ini bisa jadi pilihannya. Dan harganya juga itu murah banget teman-teman. Jadi untuk Alphard SGS tahun 2013 Matic ini yang kilometer 84 ribuan ya, ini dijual cuma dengan harga 328 juta aja teman-teman. Jadi di Martak Autobiotik itu jual harga Alphard SGS 2013 yang Matic itu cuma 328 juta. Dan itu masih boleh nego teman-teman. Harga cash ya, karena memang di Martak Autobiotik itu jualnya cuma jual cash aja teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen kredit ya atau pengen ngangsur, itu nanti teman-teman mekanismenya itu teman-teman datang dulu aja ke showroom, terus cek unitnya dulu, test drive dulu ya kan, mau bawa montir sendiri boleh, bawa pihak ketiga juga boleh untuk inspeksi, bawa general check up juga boleh. Nanti setelah itu dilakukan baru nanti negosiasi harganya dengan Bang Asrap ya kan. Nanti setelah deal ketemu harganya baru teman-teman nanti cari leasing sendiri. Nah, nanti untuk pencairannya berapa aja itu kita nggak ikut campur. Yang penting nanti teman-teman setoran ke showroom itu sesuai dengan harga yang sudah deal. Nanti setelah kesananya teman-teman berurusannya dengan leasing gitu. Jadi gitu teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu jauh lebih detailnya lagi ya kan, itu teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Itu nomor langsung dari Bang Asrap selaku owner dari Martak Autobiotik gitu. Jadi teman-teman bisa tektokan aja langsung ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau datang langsung ke showroom juga boleh, bisa langsung aja searching di Google Maps Martak Autobiotik ya kan. Nanti teman-teman bisa langsung itu titiknya pas di showroom gitu. Atau teman-teman bisa cek aja langsung di semua sosial media dari Martak Autobiotik, itu ada maps-nya gitu ya. Dan juga saya ingetin lagi bahwa mobil di Martak Autobiotik itu bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya juga asli, surat-suratnya dijamin keabsahannya, terus mesin, transmisi juga digaransi, serta elektrikal juga digaransi yang ada di mobil ini. Jadi teman-teman beli mobil bekas nggak perlu khawatir ya kan, jangan ketipu harga murah ya, murah aja itu belum tentu kondisi mobilnya juga bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di Martak Autobiotik, udah jamin mobilnya kondisinya prima, bagus banget, top banget, dan harganya juga bersaing gitu. Jadi wajib banget teman-teman pantengin sosial media dari Martak Autobiotik. Jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube dari Martak Autobiotik dan Main Mobil, karena video ini akan tayang di dua channel tersebut. Dan jangan lupa cek Instagram dan TikToknya juga supaya nggak ketinggalan gitu. Jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan dari Alphard GS tahun 2013 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat langsung ya kan mobilnya, test drive langsung, bisa langsung datang aja ke showroom, bisa searching di Google Maps Martak Autobiotik, atau bisa langsung WhatsApp aja dulu ke Bang Asrap, janjian nanti bisa langsung test drive mobilnya. Atau misal dari luar daerah itu pengiriman juga kita bisa ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti langsung aja kirimin orang kepercayaannya atau saudaranya, atau inspeksinya itu nanti mobilnya bisa dikirim. Dan untuk ongkos ekspedisinya itu tinggal diobrolin aja ya teman-teman. Jadi itu dia untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk di subscribe dulu ya, dan jangan lupa cek sosial media dari Martak Autobiotik. Oke, kalau gitu saya Agung pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.